Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Cara Mudah, pada video ini admin Cara Mudah akan memberikan informasi tentang aplikasi penilaian kinerja wakil kepala sekolah atau wakil kepala madrasah sesuai dengan keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 1843 tahun 2021, yang keputusan dan lampirannya bisa sobat unduh lewat link di bawah ini. Nah, aplikasi ini untuk menggunakannya, pertama sobat wakil kepala madrasah atau kepala sekolah memberikan dulu atau mencetak dulu form kosongnya. Sini ada form kosong, yang ini form kosongnya, ini di print. Kurang lebih ada berapa halaman ya, kita lihat. Ada 16 halaman. 16 halaman. Nah, ini sudah tersusun rapi, tinggal di print saja. Tujuannya apa? Supaya nanti ketika mengisi nilainya, karena di sini ini ketika di print data-data yang di sini tidak usah diisi, sekedar nanti untuk mengetahui data apa saja yang perlu dimasukkan. Nah, dibaca-baca dulu komponennya, baik yang kepribadian dan sosial, kepemimpinan, pengembangan madrasah maupun kewirausahaan. Nah, khusus bagian yang kelima, tugas wakamatnya ini diisi sesuai bidang. Ada 6 bidang akademik, ada 3 hal yang dinilai, bidang kewasiswaan, kemudian bidang sarana, bidang humas, bidang keasramaan, dan bidang hubungan industri. Nah, nanti data-data yang ini tidak usah diisi di sini. Ini sekedar kita tahu data-data apa yang diperlukan, karena untuk penginputan langsung di aplikasinya nanti. Nah, kemudian setelah dicetak ini kita nilai. Kita nilai, kepala sekolah bisa menilai waka-wakanya, atau terlebih dahulu wakil kepala madrasah menilai dirinya dulu. Nilai sendiri, nanti kepala madrasah atau pengawas melakukan validasi kesesuaian antara nilai kinerja yang diisi oleh waka dan bukti kinerja yang dimiliki. Misalkan indikator kinerjanya berakhlak mulia, mengembangkan budaya dan tradisi akhlak mulia, dan menjadi teladan bagi komunitas di madrasah. Nah, ini dilihat dari daftar catatan harian guru, dicek. Kemudian hasil wawancara dengan guru dan peserta didik menanyakan hal yang ini. Kalau isian gurunya itu misalkan di 2 ya, daftar catatan harian gurunya ada ya, ditulis di sini ya. Kemudian di unsur-unsur yang lain, misalkan di kepemimpinan, bertindak sesuai dengan visi dan misi madrasah. Adakah di dalam berita acara dan daftar hadir rapat beliau hadir? Visi misi yang telah ditetapkan oleh kepala madrasah, apakah beliau punya? Kemudian merumuskan tujuan yang matang diri sendiri dan orang lain untuk mencapai standar yang tinggi. Apakah beliau mempunyai program kerja sebagai waka bidang akademik, kemudian mempunyai tujuan madrasah yang ada di kos ataupun di kom. Nah, ini diisi sesuai dengan ketentuan. Kalau 0 berarti tidak ada, 1 ada tapi tidak lengkap, 2 ada dan lengkap. Nah, kalau diisi ini ditulis tangan aja dulu, nanti pengisiannya di aplikasinya. Setelah diisi semuanya, data-data yang di sini tidak usah diisi, tidak usah dihitung, karena di aplikasi nanti akan terhitung secara otomatis. Termasuk data-data nama ini
nanti akan terisi secara otomatis, dan juga perhitungan angka kredit sebagai wakanya terhitung secara otomatis juga, baik berdasarkan golongannya maupun secara persentase pencapaiannya. Nah, termasuk bagian laporan penilaian kinerjanya dan persetujuannya. Oke. Nah, sekarang kita lihat aplikasinya. Kita lihat aplikasinya, yakni kita isinya itu pertama dari data madrasah. Nah, data madrasah ini kita bisa isi. Di sini kita isi. Nah, lalu nama madrasahnya kita bisa isi. Nanti dibantu oleh admin. Kemudian telepon faxnya, desa, kecamatan, kabupaten, data kepala madrasah, kemudian ini pangkat jabatannya, demikian juga data pengawas, nama, nih pangkat, golongan, dan jabatan. Nah, kemudian data tentang waktu, nah, tanggal pembuatan laporan ini tanggal berapa, kan di sini tanggal 3 bulan Januari tahun 2023 atau 2024 nantinya ya. 24. Ikuti saja pola penulisannya seperti ini, karena nanti ada bagian yang memerlukan itu. Periode awal penilaiannya ini 1 Januari, 31 Desember, tahunnya ini, tempatnya di Samarinda. Sesuaikan daerah Bapak Ibu. Nah, setelah itu kita isi data guru dan nilai PK-nya. Nah, ini saya contohkan datanya, namanya Ahmad, NIP-nya, nomor seri kartu pegawainya, NUPTK-nya, misalkan di bawah saya kasih nama di sini Naila MPD misalkan. Nanti kita lihat yang belum diisi sama yang sudah diisi. Nah, ini terus NRG-nya jika sudah sertifikasi, tempat tanggal lahir. Nah, pangkat dan golongan ini dipilih. Sesuaikan pola penulisannya seperti ini karena nanti akan berpengaruh di database. Jadi jangan mengetik sendiri, tapi tinggal pilih saja. Di semua pangkat golongan di sini ada. Nah, kemudian TMT guru, jabatannya sebagai waka apa, TMT waka, masa kerja, jenis kelamin, pendidikan terakhir, program keahlian yang diampu guru, misalkan dia guru apa, ini tugas yang diampunya. Nah, kemudian di bagian ini di penilaian kinerja wakil kepala madrasah 1 ini adalah isiannya sesuai yang diisi di form yang dicetak tadi. Yang dicetak tadi di sini nilainya kalau 2, kalau 1 diisi di sini, diinputnya di sini ya. Diinput di sini. Dipindahkan nilainya di sini. Ini bagian yang kedua. Komponen keduanya, ketiganya, keempatnya, dan ini yang kelima, tidak diisi semua, sesuaikan bidangnya. Kalau bidang akademik dan kurikulum berarti yang di sini saja yang diisi, yang sininya dikosongkan. Nah, karena yang bagian ini untuk yang industri, ini kita setting yang ini untuk yang industri. Yang kesiswaan di sini di bawahnya, yang ini kosong, bawahnya juga kosong ya. Kemudian di sarprasnya yang ini diisi. Jadi sampai di sini saja untuk yang bidang akademik. Nah, kemudian di sini di PK gurunya kita isi. PK guru kita isi di sini nilai PK gurunya sebelumnya. Aplikasi PK guru sudah kita bahas di video sebelumnya dan ada PK-nya. Nah, nanti diisi manual di sini ya, nilai PK gurunya. Bukan nilai PK wakanya, PK gurunya dapat berapa. Ini kan karena dia golongan 4A ya, golongan 4A 29,75. Nah, setelah selesai maka tugas kita sudah selesai, tinggal proses cetak saja. Nah, ini sudah diisi tadi ya, nilainya sudah. Kemudian sebelum dicetak pastikan jadwal sudah terbuat ya. Jadwal, nama gurunya siapa, ini sudah muncul otomatis, bidangnya juga ini otomatis diisi, tanggalnya kapan, tanggal supervisi, siapa penilainya, NIP-nya, nah nomor SK juga diisi di sini.
tanggal SK, berlaku SK-nya tanggal berapa. Kemudian Ahmad Fathahillah ini jam mengajarnya berapa, jam wajibnya dan jam wakanya berapa. Nah, itu diisi di sini untuk melengkapi data yang ada di laporannya nanti. Nah, kalau untuk bagian cover laporan ini sudah otomatis. Tidak perlu diapa-apai, tinggal cetak. Ini cover laporan yang dibuat oleh kepala sekolah untuk nantinya diserahkan kepada pengawas atau kantor kementerian. Kemudian lembar persetujuannya ini juga sudah otomatis, tidak ada yang perlu diisi. Lalu bagian laporan hasil wakanya ini tidak juga ada yang perlu diisi, tinggal data panggilnya yang ini. Ini data panggil yang nomor 1, data waka nomor 1. Kalau 2 berarti yang ini. Yang 2 yang ini. Nah, tadi kan Naila. Ini kenapa kosong? Karena tadi di data memang tidak kita isi dan hanya diisi di kesiswaan. Kalau yang pertama tadi kan lengkap. Nih, yang ini tadi lengkap. Karena kita sudah isi lengkap. Nah, termasuk di sini juga sudah lengkap, datanya sudah masuk semua. Nah, ini tidak perlu diisi karena memang sudah paten petunjuk saja. Nah, data ini juga sudah terisi otomatis ketika kita isi di database-nya tadi. Ini juga sudah sama. Ini juga sudah. Nah, nilai yang ini adalah nilai yang kita isi di database. Ini tadi kan yang pertama kita isi 1 ya. 112. Coba kita lihat cek di sini. Di bagian data inputan ini tadi. Nilainya 112 di awal. Nah, ini kan 112. Kalau umpamanya kita rubah di sini 2, nilainya misalkan lengkap datanya 2 begini, maka kalau kita cek di bagian laporan hasil PKWK-nya, di bagian ini juga dia langsung otomatis 2. Nah, ini mempermudah supaya Bapak Ibu guru itu atau waka atau kepala sekolah itu bisa memproses ini dengan cepat ya, prosesnya cepat. Nah, seperti ini. Nah, lalu isiannya angka-angkanya otomatis terisi ya, terisi. Ini kenapa 0? Karena lain bidangnya. Ini kan bidang akademik yang ini. Nah, kalau dia lain bidangnya otomatis 0, kosong nilainya. Itu menunjukkan bahwa dia bukan di bidang itu. Nah, nanti akan muncul rekapnya seperti ini. Kepribadian sosialnya 4, kepemimpinannya ini, pengembangan madrasahnya ini, kewirausahaannya ini, di bidang tugasnya sendiri, tadi ini waka akademik atau kurikulum, skornya 3, maka totalnya seperti ini. Nah, ini predikatnya sangat baik. Nah, kemudian data ini meskipun tidak kelihatan begini, kalau dicetak dia kelihatan ya. Nah, dia akan dihitung secara otomatis di sini. Angka ini muncul secara otomatis, tidak perlu sobat menghitung karena sudah ada formulanya. Nah, termasuk di PK-nya ini. Ya, seperti ini. Nilainya sangat baik sehingga 125 dihitung. Inilah PK WK-nya. Nah, seperti ini. Kalau umpamanya ini kan sangat baik. Misalkan datanya kita mau baik aja, maka yang kita rubah adalah di sini tadi. Di bagian data sini, misalkan kita isi di sininya tadi 1 misalnya, apakah dia akan berubah di hasil wakanya? Apakah dia, nah ini kan sudah berubah tadi. Baik, kalau baik kan 100%, maka nilainya seperti ini dan PK-nya seperti ini. Demikianlah sobat, aplikasi PK Guru. Ini sangat membantu kepala sekolah maupun pengawas dan juga waka jika akan membuat laporan penilaian kinerja wakil kepala madrasah atau kepala sekolah. Demikianlah, jika sobat mengalami kesulitan atau membutuhkan aplikasi ini, silakan menghubungi nomor saya di 0852 4611 3543. Semoga bermanfaat. Salam cara mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.